Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran biologi. Dan hari ini kita akan membahas tentang hereditas pada manusia pada bagian kedua, yaitu tentang penurunan sifat pada manusia yang tertaut kromosom seks. Namun sebelumnya, mari kita awali kegiatan belajar pada hari ini dengan membaca basmalah bagi yang muslim atau dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa selesai dan mudah-mudahan dengan doa tadi kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan jangan lupa hari ini kita sudah bersyukur dan mudah-mudahan juga kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Anak-anakku sekalian, kita akan membahas tentang hereditas pada manusia yang tertaut pada kromosom seks. Seperti yang kita ketahui bahwa kromosom itu ada yang kromosom seks itu ada yang dilambangkan dengan huruf X, ada yang dilambangkan dengan huruf Y. Jadi, kalau sifat atau kelainan itu tertaut pada kromosom gonosomal, baik maupun di X maupun di Y, maka penurunnya akan sangat bergantung kepada penurunan sifat jenis kelamin. Seperti contoh seperti ini. Jika dia tertaut pada kromosom X, maka nanti kelainan itu akan diturunkan baik pada anak laki-laki maupun anak perempuan. Tetapi fenotip yang muncul bergantung pada susunan genotipnya. Sedangkan jika dia tertaut pada kromosom Y, maka dia hanya diturunkan pada anak laki-laki. Kenapa demikian? Masih ingat bahwa kalau dia perempuan, maka genotipnya adalah XX. Sedangkan kalau anak laki-laki, genotipnya XY. Maka yang punya kromosom Y itu hanya pada laki-laki saja. Kelainan dan penyakit pada kromosom yang pada kromosom X diantaranya adalah buta warna, anodentia, hemofilia. Sedangkan yang tertaut pada kromosom Y diantaranya adalah hipertrikosis. Kita bahas yang pertama untuk buta warna. Apakah kalian dapat melihat gambar apakah yang ada dalam formasi warna ini? Baik, bagi yang sudah bisa melihat, ini adalah gambar perahu dengan ada layarnya. Nah, bagi kalian yang tidak bisa melihat, perlu kita tes buta warna ya. Nanti semuanya kita bisa menggunakan sekarang media online untuk tes buta warna. Nah, apa itu buta warna? Buta warna itu tidak dapat membedakan sejumlah warna jika dia dikombinasikan. Jadi bukan misalnya gini, ada orang buta warna merah hijau, bukan berarti dia nggak tahu mana warna merah, dia mana warna hijau. Tetapi jika warna merah dan hijau dikombinasikan dengan metode tertentu, dia tidak dapat membedakan warna merahnya dan warna hijaunya yang mana. Nah, kita lihat di sini genotip untuk wanita normal itu XX, kemudian wanita karir X ada bintangnya atau di buku lain ada XC, X, kemudian untuk yang buta warna XC untuk laki-laki normal, XY untuk laki-laki buta warna, XCY. Nah, ini ada link untuk tes buta warna. Silahkan kalian kunjungi alamat web ini. Kemudian nanti ada sejumlah pertanyaan. Ya, modelnya seperti tadi, ada gambar. Kemudian kalian disuruh menentukan gambar apa, angka berapa, huruf apa, dan sebagainya. Ya, silakan nanti dicoba masing-masing. Kenapa ini jadi buta warna itu sebenarnya penting atau enggak? Bisa penting, bisa enggak. Karena nanti misalnya kalian yang bercita-cita menjadi dokter, menjadi
yang kuliah di teknik, kemudian ada di BMKG, itu bagi mereka yang mengalami buta warna itu tidak diperkenankan atau tidak memenuhi syarat. Sehingga penting kalau kalian, apalagi kalian sudah kelas 12, kemudian nanti sebentar lagi menjadi seorang mahasiswa-mahasiswi, penting kalian mengetahui kalian itu mengalami buta warna atau tidak. Nah, salah satunya silakan dites sendiri di link seperti ini. Nanti setelah menjawab beberapa pertanyaan, kalian akan mendapatkan laporan. Ya, ini tadi saya coba, tapi saya ngisinya asal. Nanti kalau ngisinya, kalau kalian harus jujur ya. Kalau ini contoh saja, setelah diisi, nanti kalau mendapatkan laporan seperti ini, Anda mungkin menderita buta warna. Mudah-mudahan kalian tidak ada yang buta warna, sehingga kalian bebas untuk masuk ke perguruan tinggi dan fakultas yang kalian inginkan. Oke, kita lanjut ke soal latihan 1. Ini ada peta silsilah pedigree dengan keterangan seperti ini. Gambar di samping merupakan peta silsilah keluarga dengan penyakit buta warna. Tentukan fenotip dan genotip nomor 1 dan 6. Jadi misalnya nomor 1 itu fenotipnya laki-laki buta warna. Genotipnya X, C, Y. Nah, nomor 2, 3, 4, 5, dan 6 bagaimana? Yang kedua, penyakitnya anodontia. Odon itu gigi ya, anodontia artinya tidak punya gigi. Jadi awet muda nih, bayi terus ya, nggak punya gigi. Penderita anodontia tidak memiliki benih gigi dalam tulang rahangnya sehingga gigi tidak akan tumbuh. Nah, ini di genotipnya untuk wanita normal XX, untuk wanita karir XA, X, dan seterusnya. Jadi hampir sama dengan atau hanya beda lambang saja dengan buta warna, tapi prinsipnya sama. Latihan soal kedua. Jika seorang laki-laki anodontia, maka tentukan dulu, ini biasanya kuncinya di sini. Seorang laki-laki anodontia, cari dulu genotipnya, menikah dengan perempuan normal homozigot, cari juga dulu genotipnya. Jadi kalau kalian menentukan genotip ini sudah benar, maka kemungkinan mencari peluang kemungkinan anak pun benar. Maka berapa persentase kemungkinan anak mereka yang tidak mengalami anodontia, yang normal ya. Berikutnya hemofili. Kelainan pada jaringan darah di mana darah sukar membeku jika mengalami luka. Orang-orang yang mengalami hemofilia ini mengalami ekstra khusus penjagaan karena biasanya aktivitasnya harus hati-hati. Ya, kalau dia sembarangan, apalagi kemudian dia seorang petualang, ini sangat beresiko tinggi. Ya, biasanya orang-orang yang mengalami hemofili ini ada yang letnal. Maksudnya umurnya tidak panjang. Untuk genotipnya, untuk yang normal, eksa hanya besar, untuk yang karir, eksa kecil, dan yang hemofili atau perempuan hemofili, nah ini perempuan hemofili. Misalnya nanti, kenapa dia nggak bisa dewasa? Ya, kalau pada wanita, dia akan mengalami menstruasi. Berarti kalau dia mengalami hemofili, bisa dibayangkan seperti apa kejadiannya. Ya. Dia perempuannya biasanya letal. Kemudian normal, untuk laki-laki normal, X besar Y, untuk laki-laki hemofili, X kecil Y. Soal latihan ketiga. Seorang wanita normal heterozigot pembawa gen hemofili atau karir menikah dengan pria normal. Persentase anak perempuannya mengalami hemofili adalah, jadi ngitungnya dari anak perempuannya saja yang mengalami hemofili. Soal latihan keempat.
Seorang wanita normal yang menikah dengan pria normal, ternyata anak laki-lakinya lahir sebagai penderita hemofili. Semua anak laki-lakinya penderita hemofili. Setelah suaminya meninggal, wanita tersebut menikah lagi dengan pria hemofili. Bagaimana kemungkinan fenotip anak-anaknya? Jadi dari perkawinan pertama dicari dulu genotip si ibu. Ya, jadi normal di sini bisa diartikan seorang wanita normal itu artinya tidak menderita hemofili, bisa dia normal murni XX atau dia karir XCX. Ya, setelah itu. Jadi dari perkawinan pertama itu bisa mendeteksi dia normal atau karir. Kemudian dari perkawinan kedua, kalau sudah ketemu untuk perkawinan kedua dengan pria hemofili, ditentukan kemungkinan fenotip anak-anaknya. Berikutnya, tertaut kepada kromosom Y, contohnya hipertrikosis. Apa yang coba lihat gambarnya, apa yang aneh? Itu munculnya rambut yang berlebih di tepi daun telinga. Jadi kesannya seperti ini. Untuk yang normal ada XY, sedangkan untuk yang hipertrikosis XY, tapi Y-nya ada pangkat H-nya. Soal latihan kelima, jika seorang laki-laki normal menikah dengan perempuan penderita hipertrikosis, maka berapa persentase kemungkinan anaknya? Anak perempuan mereka yang normal. Maaf, ini kebalik ya. Jika seorang perempuan normal menikah dengan laki-laki penderita hipertrikosis, maka berapa persentase kemungkinan anak perempuan mereka yang normal? Saya ulang, soalnya direvisi. Jika seorang perempuan normal menikah dengan laki-laki penderita hipertrikosis, maka berapa persentase kemungkinan anak perempuan mereka yang normal? Oke, demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya dan silakan mencoba soal latihannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.